milih murid pewaris Kaisar Agung, dan peraturannya sangat sederhana. Kalian hanya perlu memanjat puncak gunung ini untuk menang. Setelah Dewa Tixu mengatakan itu, Duan Xiliang mengumumkan bahwa ujiannya dimulai dari sekarang. Segera semua murid pun mulai berbondong-bondong memanjat tebing gunung tersebut. Para murid memanjat dengan menggunakan akar di tebing. Awalnya terlihat mudah, tetapi bukan ini ujiannya karena penilaian baru saja dimulai dengan Dewa Tixu yang mengeluarkan aura tekanan. Dia menjelaskan ini adalah penghalang tekanan. Kalian semua akan menanggung 20 kali lipat tekanan tubuh. Mendengar itu, Chu Tianxi tidak takut karena dia sudah berlatih berkali-kali di dalam batas tekanan 20 kali lipat. Namun batas domain tekanan Kaisar Agung masih akan meningkat dengan banyaknya murid yang memanjat. Alhasil persaingan antar para murid pun terjadi untuk menjatuhkan satu sama lain. Ketika Li Xingyun akan diserang oleh murid lainnya, tiba-tiba Chu Tianxi menyelamatkannya. Alhasil di sini Chu Tianxi mengajak Xingyun untuk bekerja sama dengannya, yang mana dirinya akan menggendong Xingyun sampai ke atas, sementara Xingyun akan memblokir serangan dari para murid lainnya. Kerjasama antara Xingyun dan Chu Tianxi juga menarik perhatian dari Duan Xiliang dan juga Dewa Tixu. Namun di sini Dewa Tixu lupa memberitahu kepada para murid bahwa di ujian ini hanya satu orang yang akan lolos, sehingga semakin ketatlah persaingan antar mereka. Akhirnya para murid sampai di tengah gunung dan terlihat ada sebuah gua di tengah gunung itu. Namun kemudian dari gua tersebut muncullah seekor monster kodok. Dan monster kodok ini juga merupakan bagian dari ujian yang harus dilewati oleh para murid. Semua murid terkejut ketika menyadari bahwa monster kodok ini adalah binatang spiritual kuno dan bahkan monster kodok ini memiliki racun dari mulutnya. Dan yang membuat mereka menjadi semakin ketakutan adalah bahwa monster kodok ini melahap beberapa dari mereka. Dewa Tixu menjelaskan bahwa monster kodok ini adalah hewan iblis spiritual kuno yang telah aku undang ke sini dengan susah payah. Namun calon murid Kaisar Agung haruslah tidak takut mati. Dan orang pertama yang berhasil naik ke sini, aku akan mewariskannya teknik kelas 2 level dasar. Aku juga lupa mengingatkan bahwa monster kodok ini dalam keadaan lapar. Dia belum makan, jadi jangan sampai dimakan olehnya. Banyak murid menjadi ketakutan dan mereka tidak ingin bertanding lagi dan bahkan mencoba melarikan diri. Tapi tetap saja sang monster kodok menangkapnya dan lalu memakannya. Namun memanfaatkan kesempatan itu, beberapa murid lainnya mulai menaiki tebing gunung terakhir. Chu Tianxi dan juga Xingyun kembali bekerja sama karena di sini tangan Chu Tianxi terluka, jadi Xingyun lah yang bertugas untuk menaiki gunung seraya menggendongnya.
Sementara Chu Tianxi memblokir serangan dari sang monster kodok. Mereka semua segera berlarian menaiki gunung seraya menghindari serangan sang monster kodok. Akan tetapi nampaknya sang monster kodok tidak membiarkan mereka, sehingga dia melompat ke tebing dan melahap banyak murid. Akhirnya hanya tersisa 3 murid yang masih bisa bertahan, termasuk Xing Yun dan Chu Tianxi. Namun terlihat satu murid lainnya ingin menyerang Xing Yun dan Chu Tianxi untuk mengorbankan mereka agar dirinya bisa menjadi pemenang. Namun sayang, karena pikiran jahat di benaknya itu, dirinya lah yang malah terjatuh dan dilahap oleh sang monster kodok. Akhirnya sekarang hanya tersisa Xing Yun dan Chu Tianxi, sementara sang monster kodok masih mengejar di belakang, siap untuk melahap mereka berdua. Dan pada akhirnya Chu Tianxi mengkhianati Xing Yun dan dia menghantam Xing Yun dengan kakinya, sehingga Xing Yun terjatuh dan dilahap oleh sang monster kodok. Chu Tianxi meminta maaf karena dia harus mengkhianati Xing Yun. Terlebih lagi, hanya akan ada satu murid pewaris sang Kaisar Agung. Chu Tianxi tertawa terbahak-bahak karena dia menjadi satu-satunya orang yang berhasil menaiki puncak gunung. Dia memberi hormat kepada Dewa Tixiu seraya memanggilnya guru. Segera Dewa Tixiu meminta sang monster kodok untuk mengeluarkan semua murid yang telah dilahapnya. Dan ternyata semua murid itu masih aman dan sehat walaupun mereka pingsan. Terlihat Xing Yun juga ada di antara mereka. Dan di sini Dewa Tixiu mengumumkan hasilnya. Dewa Tixiu juga meminta agar Chu Tianxi jangan terburu-buru memanggilnya guru, karena yang menjadi pemenangnya adalah Xing Yun, dan dialah yang akan menjadi muridku. Tentu saja Chu Tianxi tidak menerima hasil ini, namun Dewa Tixiu memperingatkan bahwa aku sangat membenci orang yang berkhianat, orang yang meninggalkan teman di saat terakhir, dan yang mengkhianati kepercayaan di saat-saat terakhir tak pantas menjadi muridku. Bahkan Dewa Tixiu mengumumkan, mulai saat ini Chu Tianxi bukan lagi murid Akademi Ling Yun, dan dia diusir dengan tidak hormat dari Akademi Ling Yun. Beberapa hari kemudian terlihat Dewa Tixiu yang sedang berkultivasi untuk meningkatkan teknik tubuh pemadaman taigunya. Sementara Duan Xiliang yang melihatnya terkejut karena semua harta karun di Akademi Ling Yunnya tidak mampu membuat kultivasi Dewa Tixiu meningkat. Alhasil Duan Xiliang mengatakan bahwa mungkin hanya pertambangan kristal yang mampu meningkatkan kultivasi Dewa Tixiu. Mendengar itu membuat Dewa Tixiu tertarik. Dia segera bertanya, di mana tempat pertambangan kristal itu? Duan Xiliang menjawab bahwa aku telah mengirim murid Akademi Ling Yun untuk menyelidiki dan telah pergi ke sana. Kemudian murid senior Ye Wu yang menjaga Jiang Meng datang ke sana. Dia melaporkan bahwa ada masalah dengan junior Jiang Meng, yang mana setelah disembuhkan dengan rumput Tianling, junior Jiang Meng banyak membaca buku dan dia dapat menghafalnya dengan mudah.
Dan dia juga mengatakan bahwa meteor merah yang muncul di langit itu adalah pertanda buruk. Jika sampai meteor merah itu jatuh ke bumi, maka itu akan membawa kehancuran bagi Akademi Lingyun. Dan Junior Jiang Meng meminta izin untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari catatan kuno. Dewa Tixiu meminta senior Yewu untuk turuti saja permintaan Jiang Meng. Dan setelah aku menyatukan seluruh wilayah Tianyuan, aku akan pergi menjenguknya. Karena tugas terpenting Dewa Tixiu sekarang adalah untuk bisa menyatukan seluruh wilayah Tianyuan agar bisa menginjakan kakinya lagi di dunia langit. Namun di saat itu sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari arah luar. Mereka segera pergi untuk memeriksanya. Dan ternyata ada seekor monster. Dan monster itu seketika menyerang mereka. Duan Xiliang menyadari bahwa monster ini sebenarnya adalah murid Akademi Lingyunnya yang dikirim ke pertambangan kristal, yaitu murid bernama Su Rong. Dewa Tixiu melawan monster perwujudan dari Su Rong itu, dan dia menyadari bahwa murid bernama Su Rong ini telah menyatukan energi kristal. Akan tetapi sepertinya dia tidak bisa mengendalikan energi kristal itu, sehingga dirinya lah yang dikendalikan oleh energi kristal. Kehilangan kesadaran dan menyerang tanpa arah. Intinya dia telah menjadi gila. Dewa Tixiu segera memerintahkan Duan Xiliang untuk pergi bersama Long Peijia ke pertambangan kristal itu untuk memeriksanya.